Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bawa teman aku Kang, saya dengar karena selalu Iya. Masya Allah. Ini sama-sama di mana waktu itu? Jadi host ya, sama-sama jadi. Apa ya, sinetron ya? Syuting bareng sinetron. Oh, syuting Mbak. Waktu itu puasa juga nggak sih? Iya, Jadi sinetron Ramadan. Syuting Ramadan. Oh, harusnya ngajak saya juga tuh kalau bulan Ramadan. Oh iya ya, waktu itu kenapa Kang Erik nggak diajak berantem? Nah ini alhamdulillah nih bisa mampir ke sini nih ya Enji. Enji saya nih mau langsung aja nih mau nanya. Kita nih lagi bahas tentang permasalahan hoax. Oke. Kan banyak banget Apaan ya, kok? Nggak suka. Nah, Enji salah satu korban hoax. Nah, Hoax itu sebenarnya mungkin kita perlu sepakat dulu Nah, kan gimana, Ustaz gimana? Nadira. Jadi hoax itu apakah dari yang nggak ada jadi ada atau yang ada tapi dilebih-lebihkan? Karena kalau yang aku alami itu beritanya mungkin ada tapi habis itu dibumbu-bumbuin, dibesar-besarin. Yang tidak seperti itu sebenarnya gitu. kalau menurut apa namanya definisinya ya sebetulnya kalau hoax ya itu kan satu berita yang tidak benar. Bisa dari berita yang ada dan dipelintir, bisa dari berita yang tidak ada dan kemudian diada-adakan. Oh, jadi sama aja ya sebenarnya. Sama merugikan ya Karena- Kang sebenarnya? Ya tergantung rugi apa enggaknya. Banyaknya karena kecenderungan merugikan jadi hoax itu menjadi sebuah apa namanya komplain dari orang-orang ya yang menjadi korban hoax. Tapi berita yang tidak benar yang menguntungkan berbagai pihak karena hoaxnya ada Bisa kan? juga ya. Iya, Nggak iya kan? semuanya negatif. Kan ada yang kemudian mengambil keuntungan dari hoax Iya. itu. Tapi kita lagi nggak bicara itu, kita bicara tentang masalah Enji nih. Wih, apa nih? Enji kan pernah jadi korban hoax beberapa kali nih. Pertama ada hoax yang waktu Enji curhat di media sosial, ternyata tiba-tiba perlakuan netizen tidak seperti yang diinginkan gitu ya. Sebetulnya motif curhatnya itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus curhat ke medsos gitu? Apa sih motifnya? Jadinya mungkin itu adalah kesalahan aku karena mencurahkan perasaan aku tanpa mediator yang baik gitu. Karena kan kalau kita udah bilang media sosial pribadi kita itu jadi konsumsi publik. Betul. Ya kan? Jadinya bukan ada harapan atau ekspektasi netizen itu akan membela, bukan seperti itu. Itu adalah media untuk mencurahkan dan ternyata itu salah. Maksudnya dengan waktu itu aku yang emosional, emosinya juga nggak stabil terus berpikirnya cuman jangka pendek aja gitu ya karena Nadira. Jadinya itu adalah sebuah penyesalan di dalam hidup salah satunya ya dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Bukan untuk nyari dukungan, beda. Sebenarnya beda ya. Karena memang yang namanya ini kan biasanya ya kalau orang curhat itu kepada orang yang dia pahami. Pak Ruby. Baik, Ustaz. Udah sampai. Nadira nggak dijemput. Iya. Iya. Silakan. Ini ada Enji. Kayak Enji, Pak. Aduh nggak enak nih nggak dijemput. Oh, nggak apa-apa. Pak Ruby ini ahli forensik IT forensik. Pak Ruby ini kalau ada foto atau orang video bahwa ini bikinan editan atau tidak dan lain-lain, itu bisa tahu. Kurang lebih begitu ya Pak? Atau bagaimana? Salah satunya aja ya. Kebetulan digital forensik atau IT forensik atau komputer forensik itu adalah tugasnya menyelidiki sebuah data yang berupa barang bukti digital, utamanya barang bukti digital untuk memastikan sebuah kebenaran, sebuah kronologi saat di sebuah kejadian yang mana bisa diketahui dari barang bukti digital tersebut. Nah, di mana saat ini kan semuanya serba digital, semuanya serba online, sehingga any case, setiap kasus itu biasanya ada aja relatednya dengan barang bukti digital, sehingga keilmuan di forensik digital itu sangat membantu untuk semua kasus di saat ini. Tapi apakah masih diterima itu yang namanya barang bukti digital forensik? Misalnya sebentar nih, sekarang AI. Ya. Saya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba di AI kan jadi suara saya persis gitu, mukanya persis gitu. Itu barang bukti gimana? Itu bisa Betul, ketahuan. betul. Nah, makanya barang bukti yang sah itu harus dipastikan kebenarannya, keasliannya, originalitasnya, sehingga dengan ilmu forensik digital itu sangat mudah untuk dibuktikan. Sangat mudah. Saya pusing banget. Kalau buat baru sangat mudah. Itu bisa memang ketahuan ya Pak ya? Bisa ketahuan baik. Bukan itu. dia yang bicara gitu ya? Nah, sekarang kalau AI ataupun deepfake itu
bisa pakai kita manual kalau sudah biasa gitu ya, atau juga pakai tools atau software Iya, yang iya. sudah banyak dibuat juga gitu. Bisa ketahuan, jadi jejak editan dan lain-lain bisa ketahuan. Sangat bisa karena semuanya kan buatan ya, namanya semua buatan dan pakai komputer juga, pakai software juga, itu kedeteksi Kedeteksi ya. Betul. Tapi dalam kasusnya Enji Eng nggak terdeteksi dong, karena dia bukan masalah editan, dia masalah curhatan gitu ya, dan asumsi. Ada juga kasus yang kemarin viral itu ketika seorang pembalap internasional yang memberikan kenang-kenangan kepada Enji. Pada saat itu kan Enji sebagai host ya. Ya, apa sih nanya ketawanya tuh nyebelin banget kan. Jadi kemudian viralnya, oh Enji ini ya begitulah gitu ya. Ada Iya hubungan tuh, khusus jelek dengan itu. ada hubungan khusus dengan si pembalap internasional ini gitu. Tapi kalau misalnya sudah menikah belum? Belum. Kalau belum menikah kemudian mau menikah dengan pembalap internasional itu kan ya silakan ya. Tapi ini Sayangnya pemberitaannya bukan kesana ya? itu, tapi lebih merugikan karena itu pemberitaan negatif dari asumsi-asumsi netizen yang aku merasa dari pemberitaan hoax itu jadi aku menerima pandangan negatif lah sebagai perempuan utamanya gitu. ya negatif ya, karena memang arahnya bukan arah yang Jadi positif jelek, ya, arahnya iya, jadi jelek benar. gitu. Terus habis itu kalau mungkin kalau yang tadi Pak Ruby bilang kan itu ada data gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kan kalau kasusnya aku itu kan berkaitan dengan gosip. Yang datanya tuh nggak ada, itu kan jadi lebih sulit kan Kalau untuk gosip membuktikan dari mana. bagaimana? Iya kan? Kalau menangani gosip bagaimana tuh digital forensik? Coba ingin tahu deh, karena kalau data kan Kalau sudah pasti kami ada. kebetulan saya praktisi selama belasan tahun ini sih nggak pernah menangani sesuatu yang berhubungan gosip itu kan sesuatu yang nggak jelas faktanya ya. Tapi kalau pandangan saya pribadi mendengar informasi Enji tadi adalah sebenarnya itu masuk dalam kategori hoax, sebuah kategori false context, konteksnya false salah, context, gitu konteksnya kan. salah. Nah, false context itu akhirnya dinarasikan lain ya bisa aja gitu loh. Dengan sebuah visual tertentu dinarasikan yang lain jadilah false context. Nah, ujungnya kalau ke arah hukumnya itu kan itu merupakan penyemaran nama baik kah, fitnah kah, dan lain-lain akan sangat tergantung dengan narasinya dan juga individu yang merasa menjadi korban. Iya. Emang waktu itu foto terus mention bawahnya ada gitu ya? Ada, Atau komentar itu aja? cuplikan video, terus habis itu beberapa, bukan hanya media ya, tapi kalau sekarang kan netizen gitu-gitu kan, nge-capture potongan video itu juga ada dengan asumsi mereka, narasi yang mereka buat sendiri, dan itu mancing netizen-netizen lain untuk komen-komen juga kan, gitu. Tapi saya yang aneh nih, saya mau ke IJN dulu nih. Kenyinyiran plus 62 ini ya, ini memang menjadi satu hal yang menarik karena semua ini kan bad news is good news kan memang begitu kan. Jadi ada foto misalnya atau video Enji Eng yang itu kemudian dipelintir sejauh ya yang kita tiba-tiba nggak begitu dan lain-lain. Sebetulnya dari Enji Eng ini diuntungkan sedikit, ada nggak keuntungan sedikit untuk, karena banyak yang saya dengar artis-artis yang membuat apa namanya sensasi dan lain-lain. Gimana sih menurut Enji? Kalau untuk ngomongin individu lain aku nggak berani ya, maksudnya itu terserah sama orangnya. Apakah tadi kan kami bilang ada yang menguntungkan, ada yang enggak. Kalau aku sih, aku tidak merasa diuntungkan. Field aku juga untuk tidak bermain di dunia gimmick gitu ya. Itu karena kan mungkin sebagian orang merasa gimmick itu menguntungkan ya, gitu. Tapi nggak bisa disamaratakan. Terus dengan pertanyaan tadi tentang kenyinyiran netizen ya. Itu gimana menghadapi atau gimana nih? Iya, bagaimana menghadapi itu semua dengan sudah 2 kali menjadi korban atau mungkin lebih dari 2 kali jadi korban? Kayaknya lebih deh. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Soalnya kan kalau kita ngomongin netizen, apalagi mereka tuh semuanya kita pasti nggak kenal lah, 98%. Ini ngarang sih kata-katanya, angkanya. Cuman pasti sebagian besar banget itu kita nggak kenal kan. Berpengaruh ke kalian nggak maksud saya gitu? Oh ada ngaruhnya Kang? Ada ya? Tahu cancel culture nggak? Tahu. Mereka pernah mau menerapkan cancel culture ke saya. Jadi di mana saya, ini karena ada fansnya fanatik pembalap tadi, di mana saya kerja,
apalagi yang itu bisa disiarkan streaming dan lain-lain, mereka akan ngebom komen apa nggak mau NG segala macam gitu-gitu. Saya pernah kena sekali. Tapi untungnya waktu itu pihak penyelenggara acara sudah paham kondisinya dan mereka memilih untuk memblok akses mereka yang komen. Tapi bukan 1, 2, 3 yang komen. Mereka mencoba menerapkan cancel culture karena tidak terima dengan pemberitaan itu gitu.